Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ihwanan, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Bersyukur panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan pada kita semuanya pada kesempatan malam hari ini di agenda upawawasan bidang studi kebangsaan dengan tema implementasi dengan tema nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Insyaallah narasumber kita atau mengaji kita pada kesempatan malam hari ini Ustadz Ahmad Ru'yat. Ahlan wa sahlan Ustadz. Alhamdulillah sudah berkenan hadir bersama kita. Salam. Kemudian tak lupa pula kami mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya Ketua DPD kita Ustadz Agus Salim, kemudian juga Ustadz Awal Bekari sebagai Bendum DPD PKS Kabupaten Bogor, dan juga Ustadz Andi. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melalui chat Zoom ya, lewat room Zoom dan juga lewat YouTube. Wabillahi rahmatullah, saudara sekalian, untuk mempersingkat waktu kita buka agenda kita pada kesempatan malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk keberkahan acara kita, kami mintakan untuk menyampaikan tilawah pada kesempatan malam hari ini. Sofian Hadi dari Ciseeng, apakah sudah bergabung? Sofian? Sepertinya ini ya Ustaz ya, nggak kelihatan ya. Apakah ada Sofian? WA Ana terakhir belum dibahas Ustaz. Ana mintakan tadi sesuai mungkin harapannya Ustaz Sony, langsung saja mungkin Ustaz Didi Lazuardi ya untuk tilawah. Bagaimana Ustaz? Kalau berlebih aja begini. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitaballah alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhun fa'atuhunna ujurahunna fariidah wa la junaha 'alaikum fima taradaitum bihi ba'dil fariidah. Innallaha kana aliman hakima. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Wallahu a'lamu biimanikum. Ba'dukum min ba'din fankihuhunna bi'idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan. فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Jazakumullah khairan pada Ustaz Didi Lazuardi yang telah bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menambah keberkahan dalam agenda kita pada kesempatan malam hari ini. Para asatiz dan saudara sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, lumayan sudah molor waktunya ya. Rencana kita jam 8, ya ada sedikit gangguan teknis ya, dan mohon maaf, saya menggunakan HP nih, jadi agak kurang terlihat semuanya gitu kan. Mohon maaf kalau tidak semuanya tersapa gitu kan. Tadi sempat melihat ada Ustadz Sumanjaya, ahlan wa sahlan, dan para asatiz yang lainnya, dan sekali lagi mohon maaf ya tidak tersapa. Bapak sekalian, insya Allah malam hari ini upah wawasan anggota A3 gitu, anggota Madya ya, tidak anggota A3 ya, anggota Madya, bidang studi kebangsaan dengan tema implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ru'yat. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, dan beliau juga anggota dari Wilda Banjabar, Muslim Jawa Barat ya Ustadz ya. Alhamdulillah beliau sudah lebih dulu hadir sebetulnya dari Ana sebagai moderator kesempatan malam hari ini. Sesi kita insya Allah akan penyampaian materi oleh Ustadz Ahmad Ru'yat. Nanti setelah itu akan kita sambung dengan tanya jawab ya. Mudah-mudahan insya Allah kita jam 21.30 atau menjelang jam 22 yang insya Allah bisa selesai ya. Ustadz Ahmad Ru'yat insya Allah tafadhol, nanti kita berikan waktu sekitar sampai jam 21 lewat 10 lah ya, kalau maksimal gitu, atau bisa sampai jam 21 gitu, insya Allah ya. Nanti setelah itu kita adakan tanya jawab, insya Allah. Itu Ustaz, untuk persingkat waktu, tafadhol kepada Ustaz Ahmad Ru'yat untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz, masih di mute kayaknya. Oh iya. Baik, terima kasih Kang Habib. Apakah jelas suara saya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk warga Jawa Barat, wabil khusus ikhwan wa akhwat Kabupaten Bogor. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ala ma fi qulubikum wa amalikum amma ba'. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Ru'yat merasa bahagia bisa bersilaturahim dengan ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dan juga wabil khusus Ustadz Sumanjaya yang di tengah-tengah kesibukan berkenan memonitor jalannya acara malam hari ini. Ahlan wa sahlan Kang Suman, dan juga Ustadz Agus Salim, Pak Kiai, Ketua DPD, dan juga Wakil Ketua DPD Kabupaten Bogor, serta seluruh jajaran pimpinan di DPD PKS Kabupaten Bogor, serta
saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia dan kita harus bersyukur dan bahagia serta bangga menjadi warga Indonesia. Karena kita lahir, dibesarkan, tumbuh berkembang di negara kesatuan Republik Indonesia yang demikian sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, 17.000 lebih pulau yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula kita hidup di suatu negeri yang bersuku-suku, bahasa lebih dari 1.000 bahasa ada di negeri tercinta Indonesia. Saya pernah bekerja di tahun 95 sebagai konsultan Cattle Project PT Freeport Indonesia. Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan suku Kamoro, suku Amongme, suku Dani, kita rekrut mereka karena mereka punya keunggulan-keunggulan, punya kebaikan-kebaikan. Meskipun saya juga punya warna kehidupan, mereka bekerja mulai jam 8, kita supervisi, kemudian jam 11, setengah 12, sudah duduk-duduk, kita supervisi, Bapak kerja Bapak, oh tidak, lapar. Kemudian catering datang pukul 12, jadi menunggu hampir 1 jam. Kemudian makan, porsinya juga lebih dari 2-3 porsi, karena memang makannya juga banyak. Jam 1 diharapkan bekerja, tapi setengah 2 masih duduk-duduk. Kita ingatkan, Bapak kerja Bapak, oh tidak, kenyang, ya kan? Nah, disinilah pentingnya kita melihat di satu sisi mungkin ada terjadi perbedaan pandangan melihat suatu disiplin. Tapi saya juga melihat bagaimana culture suatu suku-suku yang ada di negeri ini yang sangat variatif. Dan saya selalu melihatkan kebaikan-kebaikan orang. Sehingga kita pendekatannya pendekatan yang sangat humanis, meskipun saya berbeda agama dengan mereka yang dari suku Kamoro, suku Amongme, suku Dani, dan ada teman saya, Ihwa juga, Hendratno dari agronomi IPB, dengan pendekatan tupoksi, ya, sehingga dia dikejar-kejar mau diparang, ya kan. Kemudian saya pun pernah bekerja ketika tsunami di Banda Aceh. Saya membawa rombongan Jawa Barat, menyewa beberapa pesawat, dan mendirikan posko di Lambaro, Aceh Besar, di mana di akhir tahun 2004 yang meninggal lebih banyak daripada yang hidup di Banda Aceh. Kita melakukan evakuasi dan dalam kelelahan di suatu malam jam 11 malam saya di perempatan Lambaro Aceh Besar dihampiri oleh seorang pemuda. Pak, sendirian Pak? Oh iya, saya sendirian. Kemudian pemuda tersebut bertanya, nggak takut Pak? Oh tidak, saya tidak takut. Saya takutnya hanya pada gam. Kemudian dia bilang, saya gam Pak. Kemudian ya saya berdialog dengan dia, ya bagaimana tetap tenang, ya kan, karena kalau tahu bahwa saya pejabat, waktu itu wakil ketua DPRD Jawa Barat, mungkin saya bakal diculik dan dibarter, ya kan. Nah, disinilah melihat hasanah kehidupan. Jadi saudara sekalian, kita hidup di NKRI yang penuh dengan keragaman, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda, tapi dalam satu negeri Indonesia tercinta. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat menjelaskan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa." Sesungguhnya kami jadikan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan juga bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Dan Indonesia yang demikian sangat luas, terjadi suatu proses akulturasi, proses perjuangan sejak zaman Belanda, penjajahan, kemudian penjajahan Jepang, kemudian bagaimana ketika Jepang menduduki negeri ini, melakukan suatu janji kepada bangsa Indonesia untuk memberikan kemerdekaan.
dengan membentuk BPUPKI, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia. Dan bagaimana para ulama berjuang saat itu. Dan konsensus, kompromi, dan hadiah terbesar dari bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam adalah disepakatinya Pancasila sebagai suatu ideologi negara, di mana pada 18 Agustus 1945 suatu keputusan final Pancasila telah disepakati. Dan Partai Keadilan Sejahtera setelah reformasi berdiri, dan di dalam visi yang dinyatakan di dalam platform partai, dinyatakan bahwa visi Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai partai pelopor terwujudnya cita-cita nasional sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi visi ini saya pernah sampaikan kepada para calon anggota Majelis Syuro yang belum lama berlangsung. Saya datang ke Yogyakarta, saya datang ke Surabaya, saya datang ke Makassar, menjelaskan diantaranya tentang platform partai. Platform adalah cita-cita, harapan dari partai yang akan diwujudkan atas cita-cita dan perjuangannya. Dan saya nyatakan bahwa PKS memiliki visi di dalam platform partai yang menyatakan sebagai partai pelopor untuk terwujudnya cita-cita nasional sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan seterusnya, dan di dalam pembukaan tersebut juga di alinea berikutnya dinyatakan pada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, kemudian berdirilah negeri Indonesia yang memiliki cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian juga bagaimana kita berjuang di dalam mengisi kedaulatan negeri ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah merupakan konsensus nasional para pejuang, dan Pancasila telah ditetapkan secara final pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejarahnya bagaimana proses di bulan Mei dan Juni versi Muhammad Yamin, kemudian versi Pak Supomo, kemudian juga Bung Karno, tetapi finalnya adalah Pancasila yang sekarang kita kenal, kita hafal. Oleh karena itu, jangan mencoba-coba merubah, apalagi menjadi trisila, sosio-nasionalis, sosio-demokratis, kemudian ketuhanan yang berkebudayaan, apalagi kemudian eka sila, ya, dengan satu sila saja, gotong royong, diperas, jangan coba-coba. Ya, bahwa negeri ini hasil perjuangan para komponen bangsa di negeri ini yang bersuku-suku, yang berbagai bahasa, dan juga berbagai agama, dan hanya yang beragamalah yang dapat hidup di negeri ini. Karena kita memiliki dasar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang dalam konteks umat Islam, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah adalah satu, Esa. Dan kita dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945,
pasal 29 tentang kemerdekaan beragama sesuai dengan keyakinan bagi pemeluknya. Saudara sekalian, demikian penting melakukan suatu implementasi nilai-nilai luhur Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Dan ketahuilah bahwa proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu dibacakan di rumah di Pegangsaan Timur nomor 56, itu rumah seorang keturunan dari Yaman yang dilahirkan di Yaman pada tahun 1897, Habib Farid Martak. Dan Bung Karno saat itu sebelum proklamasi sempat sakit malaria, dan menginap di rumah Pegangsaan Timur nomor 56 tersebut, dan di situ juga Bu Fatmawati menjahit bendera merah putih, dan besoknya didampingi Bung Hatta dibacakan proklamasi. Jadi kontribusi umat Islam demikian sangat besar atas berdirinya negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, marilah kita implementasikan, karena saya diminta menjadi narasumber untuk menjelaskan bagaimana implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saudara sekalian, ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana negeri ini sangat-sangat memperhatikan kehidupan jaminan beragama bagi setiap pemeluk-pemeluknya. Jadi Indonesia merupakan negeri yang sangat-sangat melindungi bagi pemeluk agama yang sudah diakui untuk dapat tumbuh dan berkembang. Dan di dalam konteks Islam, ketuhanan yang Maha Esa adalah Qul huwallahu ahad. Mari kita perkuat keyakinan kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Almarhum Buya Hamka mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa merupakan akar, ya, tunjang akar yang sangat kuat, ibarat angka 10.000. Jadi satunya itulah sila pertama. Jadi kalau angka 10.000 satunya hilang, maka yang lainnya hilang juga, karena tinggal 0000. Ya. Jadi ada nilainya. Ketuhanan yang Maha Esa inilah yang mengilhami sila-sila berikutnya. Dan demikian penting kita membangun negeri yang sangat luas, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ribuan pulau, ribuan bahasa, dengan membangun suatu keyakinan. Di dalam kaidah usul fikih dinyatakan, al-yaqinu la yuzalu bisab, inna masabata biyakinin la yartafa'u illa biyakinin. Keyakinan itu tidak akan mungkin dirubah oleh keraguan. Keyakinan itu hanya dapat diperbaharui dengan keyakinan baru yang lebih baik. Dan keyakinan yang sangat kuat yang bisa menggerakkan kehidupan ini adalah kehidupan beragama. Keyakinan kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana Indonesia merdeka pun dengan takbir. Bung Tomo ketika diserang oleh pasukan sekutu, di mana pasukan sekutu Inggris di sana membonceng Nika ya, dari Belanda, kemudian digempur habis-habisan, hidup atau mati, dengan teriakan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena Allah lah yang bisa memberikan kekuatan. Dan Jenderal Malabi dari sekutu dari Inggris bisa meninggal karena perjuangan rakyat Surabaya waktu itu. Ketika pasukan sekutu pun masuk ke Jakarta, dan ketika akan mengirimkan amunisi persenjataan ke Bandung, dicegat oleh para pejuang peta, ya, oleh Hizbullah di Bojong Kokosan, Sukabumi. Digambarkan bagaimana pasukan sekutu demikian sangat panjang, mulai dari Cibadak sampai
ke arah Curug Sukabumi itu digempur habis-habisan karena kekuatan keyakinan. Bagaimana pasukan Gurkha yang dibawa oleh pasukan sekutu Inggris, pasukan Gurkha yang sangat profesional ketika akan mengirimkan amunisi senjatanya ke Bandung, ya, itu dicegat di Cikampek karena memakai kendaraan kereta api. Itu bisa dilawan dan dilumpuhkan dengan keyakinan. Bagaimana di Bandung dikenal dengan Bandung Lautan Api, seorang pemuda yang bernama Muhammad Toha bisa meledakkan gudang senjata sekutu sehingga terjadi istilah Bandung Lautan Api karena ada suatu keyakinan, dan keyakinan ini merupakan suatu hal yang sangat mahal. Demikian pula kita dalam kehidupan, dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Kita membangun kehidupan pribadi harus dengan keyakinan. Teman-teman yang sekarang mungkin mendengar masih kuliah bisa selesai karena dengan suatu keyakinan, meskipun dengan sumber daya yang sangat terbatas. Teman-teman yang sekarang sudah berumah tangga bisa bertahan, membesarkan anak-anak, mencintai istrinya secara sempurna atas ketidaksempurnaannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keyakinan. Kalau kita ingin cari yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun atas pasangan hidup kita, itu adanya di surga. Kita hidup sekarang di dunia, kurang-kurang sedikit, maklumi sajalah, maafkan sajalah, bimbinglah, supaya tumbuh dan berkembang pasangan hidup kita. Ini penting. Kita kadang-kadang sering mengikuti berbagai kajian-kajian berpuluh-puluh tahun, tapi ketika kita menghadapi di dalam implementasi nilai-nilai kehidupan, kita sering lupa, sehingga tidak sedikit rumah tangga yang semakin menua, kemudian terjadi suatu goncangan, terjadi suatu perpisahan, dengan anak-anak juga demikian. Oleh karena itu, mari dengan kita menggunakan dasar Pancasila sebagai suatu konsensus nasional, kita betul-betul membangun suatu keyakinan dalam hidup. Innamal quwwatu quwwatur ruh wa innamal khalalu firruh. Sesungguhnya hakikat kekuatan dalam kehidupan inilah kekuatan jiwa, kekuatan rohani, kekuatan motivasi. Wa innamal khalalu firruh. Dan sesungguhnya hancurnya seseorang karena hancurnya keyakinan, hancurnya motivasi. Sehingga mudah-mudahan sebagai bentuk implementasi atas nilai-nilai luhur Pancasila, mari kita wujudkan ketuhanan yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya. Di dalam Quran dijelaskan, walikuli ummatun sir'atan wa minhajan. Dan setiap umat itu akan ada syariat dan metode penegakan syariat. Dalam konteks Islam, kita punya Quran dan hadis. Dan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara, kita ada suatu falsafah negara, Pancasila sebagai suatu konsensus nasional. Oleh karena itu, mari kita jaga hasil konsensus nasional yang merupakan hadiah dari para pejuang kaum muslimin yang merupakan mayoritas, yang diproklamasikan dengan takbir dengan sebaik-baiknya. Kemudian, saudara sekalian, di dalam sila yang kedua pun dijelaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ini manusia yang hidup bergaul, dan kita melihat di negeri ini penuh dengan keragaman. Marilah kita bekerja sama dalam hal-hal yang dapat kita sepakati. Mari kita saling menghormati dalam hal-hal yang tidak dapat kita sepakati. Dan bila mana dipandang perlu, kita sepakat untuk tidak sepakat. Dan tetap damai, membangun negeri yang penduduknya demikian sangat banyak, sehingga bisa berkompetisi dalam persaingan global. Tapi kalau negeri NKRI ini dibangun dengan nilai-nilai kebencian, tanpa ada sifat humanis, tanpa ada rasa cinta, rasa harmoni, damai, kemudian bagaimana kita bisa bersikap adil,
i'dilu huwa aqrabu bittaqwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tegakkanlah keadilan karena itu akan mendekatkan kepada ketakwaan. Saudara sekalian, sifat kemanusiaan ini penting kita asah. Dan hakikat kita mengikuti dakwah tarbiyah ini adalah at-tarbiyah medaniyah, interaksi di lapangan. Jadi jangan sampai kita mengikuti kajian berpuluh-puluh tahun, tetapi kita seolah-olah selalu menjadi ragu, menjadi galau, menghadapi berbagai eksternalitas sosial yang memang sangat tak terduga, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Ini suatu peristiwa sejarah dunia, sejarah Indonesia yang tidak pernah terbayangkan. Dan kita harus siap, karena pandemi COVID-19 ini sudah menyentuh nilai-nilai kemanusiaan, sudah menyentuh keselamatan jiwa, dan bagaimana kita mengkonsolidasikan. Orang yang hebat adalah orang yang mampu mengelola eksternalitas negatif, suatu ekspresi lingkungan tak terduga yang tidak pernah kita inginkan, tapi bisa kita atasi. Dan orang yang mampu mengatasi eksternalitas sosial yang bersifat positif, semakin positif. Banyak orang yang dalam kehidupannya penuh dengan suatu fasilitas keduniaan, tetapi dia tidak mampu mengelola eksternalitas positif ini semakin positif, tapi akhirnya semakin terpuruk oleh keduniaan yang mungkin diamanahkan kepadanya. Saudara sekalian, di dalam sila yang ketiga dinyatakan persatuan Indonesia. Nilai persatuan ini merupakan suatu hal yang sangat mahal. Dan Rasulullah SAW ketika di usia 25 tahun sebelum diangkat menjadi utusan Allah, di Mekah terjadi suatu peristiwa banjir, sehingga Ka'bah terkoyak, kemudian Hajar Aswad juga sempat berubah dari posisinya semula, dan terjadilah perselisihan antar suku. Siapa yang bisa meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah? Kemudian terjadi suatu dialog antar suku, kemudian diputuskan orang yang paling dulu masuk masjid ya di subuh, dan ternyata Muhammad yang menjadi Rasulullah yang akhirnya pada usia 40 yang datang lebih awal. Dan bagaimana ketika akan meletakkan, meskipun dipercayakan kepada seorang pemuda yang bernama Muhammad, tapi pemuda Muhammad saat itu sangat melihat keragaman suku-suku di Mekah, sehingga dihamparkanlah sorban dan seluruh kepala suku untuk memegang setiap ujung sorban, dan di sisinya kemudian bersama-sama meletakkan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Ini memberikan pesan bahwa pemuda Muhammad saat itu yang berusia 25 tahun sangat memberikan penghormatan kepada keunggulan masing-masing suku. Meskipun waktu itu para suku-suku jahiliyah di Mekah menyembah berhala, tapi masih memberikan power sharing, peran kepada keragaman suku. Ini penting kita jadikan suatu ibroh di dalam kita membangun pola interaksi sosial bermasyarakat di mana kita berada. Bagaimana kita berbagi peran, bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, bagaimana kita mendesentralisasikan berbagai beban. Jangan semuanya diambil alih sendirian karena keterbatasan tentu tenaga dan sumber daya secara pribadi. Tapi marilah kita bagikan beban ini, baik dalam konteks kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan di mana kita bekerja di suatu korporasi, kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara sekalian, demikian sangat penting mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi untuk suatu persatuan, apalagi persatuan Indonesia. Dan tentu konteks ini bisa kita tarik ya, bagaimana kita membangun sebelum persatuan Indonesia, persatuan di dalam institusi terkecil, rumah tangga.
Mari kita bangun institusi rumah tangga, bersatunya anggota rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Suami dan istri beserta anak-anak, beserta mungkin asisten rumah tangga dengan kokoh dan kuat. Sekarang ini ada kecenderungan di pandemi COVID-19, perceraian semakin meningkat, bercerai-berai institusi rumah tangga. Bagaimana bisa membangun Indonesia yang kokoh kalau institusi unit strategis rumah tangga itu banyak yang bubar. Kemarin viral di pengadilan agama di suatu kabupaten ya di Bandung ya, itu antri ya karena sedang menunggu proses sidang perceraian. Ya, saya juga pernah ada rapat musfidah di pengadilan agama Kota Bogor. Waktu itu kepala pengadilan menyampaikan bagaimana setiap bulan itu gugatan cerai di atas 120 orang, bahkan sampai 160 orang. Dan yang kembali rujuk hanya 10%. Jadi 90% bubar. Jadi mari kita bangun persatuan di rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi di keluarga-keluarga para pengemban dakwah. Karena kekuatan sebelum kita keluar rumah adalah di dalam rumah. Insya Allah, kalau persatuan di dalam rumah ini kuat, kemudian kita memiliki toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kemudian kita tingkatkan dalam konteks nasional, membangun NKRI tercinta, insya Allah negeri ini akan kuat, akan berwibawa. Tetapi kalau institusi rumah tangga ini rapuh, ya, istilah Sundanya awet rajet, ya, dia ada dalam satu rumah, tapi rumah itu ibarat kuburan, hening, sepi, tidak ada komunikasi antara anggota rumah tangga, baik kepala rumah tangga maupun ibu rumah tangga, bahkan dengan anak-anak. Apalagi ada rumah tangga ibarat ring tinju, ya, penuh dengan konflik. Kalau suami ada di posisi sudut kanan, istri ada di sudut biru. Kalau suami ada di sudut biru, istri ada di sudut merah, ya, tidak pernah bersatu. Ini mengerikan. Apalagi kalau institusi rumah tangga pendekatannya adalah pendekatan untung rugi. Selalu penuh dengan perhitungan. Tidak ada ketulusan. Mari saudara sekalian, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, keluarga-keluarga Partai Keadilan Sejahtera, perkuat institusi rumah tangga. Kita syukuri karena surga di dunia, dan Rasulullah menyatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sehingga insya Allah dengan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila, di antaranya adalah membangun persatuan Indonesia, persatuan di dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dan di dalam setiap kita berada. Kemudian di sila yang keempat dinyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi memang prinsip dasar falsafah dasar Pancasila ini lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dan kita ada suatu perwakilan. Dan ini harus diimplementasikan. Alhamdulillah, Partai Keadilan Sejahtera sudah melakukan suatu proses permusyawaratan ini luar biasa. Ya. Pemilihan anggota Majelis Syuro diawali dengan pemira, di mana seluruh kader PKS di seluruh provinsi Indonesia, di seluruh kabupaten kota melakukan proses pemira. Dan kemarin dilaksanakan dengan e-voting, dengan menggunakan teknologi. Karena kalau ada TPS, biasanya kan ada TPS di setiap kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten kota. Karena pandemi, kita menggunakan protokol kesehatan sehingga dilakukan e-voting. Dan sudah dilakukan e-voting tersebut. Dan terpilihlah dari seluruh dapil di Indonesia 66 anggota Majelis Syuro. Dan keterwakilan 66 anggota Majelis Syuro ditambah anggota Majelis Syuro tetap, mereka adalah yang pernah menjadi ketua Majelis Syuro, di antaranya Ustadz Bahar Mus, Habib Salim Segaf Al-Jufri, kemudian 66 ditambah
anggota Majelis Syuro tetap ini melakukan suatu rapat keterwakilan. Kita sudah mengimplementasikan amanat Pancasila, sila yang keempat, dan telah dilaksanakan rapat Majelis Syuro dengan keputusan-keputusan penting, terbentuknya formatur, terbentuknya terpilihnya Ketua Majelis Syuro periode 2020-2025, Habib Salim Segaf Al-Jufri, terpilihnya Wakil Majelis Syuro, Wakil Ketua Majelis Syuro, Bapak Dr. Sohibul Iman, kemudian juga Kang Harna, kemudian juga Kang Aher sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro, dan terpilihnya dengan hasil musyawarah mufakat atas persetujuan forum anggota Majelis Syuro yang hadir belum lama ini, forum DPTP, terpilihlah Presiden PKS Bapak Ahmad Syaihu, kemudian terpilihlah Ketua MPP Bapak Suswono, Ketua DSP Dr. Surahman, dan ini merupakan hasil proses musyawarah mufakat yang menjadi budaya PKS. Dan PKS telah melaksanakan amanat Pancasila, diantaranya sila yang keempat. Sehingga insya Allah ke depan akan dilaksanakan Munas. Saya dengar tadinya direncanakan pertengahan atau akhir Oktober, tetapi mungkin bisa jadi akhir November, kemudian nanti mungkin dilanjut dengan Muswil, Musda, dan seterusnya. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan ini harus dilaksanakan dalam konteks institusi-institusi tidak hanya partai, tapi juga institusi rumah tangga, suasana musyawarah ini penting dibangun. Komunikasi, bagaimana dengan pasangan hidup sebagai kawan, apalagi yang sudah berumah tangga hampir 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bangun musyawarah dengan anak-anak, sehingga insya Allah dengan melaksanakan implementasi nilai luhur Pancasila ini menjadi hal yang sangat baik. Demikian pula dalam pasal 5 dinyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, saudara sekalian, PKS hadir dengan suatu visi yang perlu saya ingatkan kembali di dalam platform partai, dinyatakan sebagai partai pelopor terwujudnya cita-cita nasional sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini penting saya ulangi, karena kita lahir dari negeri tercinta Indonesia, dan kita yang paling bertanggung jawab membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang penuh dengan keragaman, Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita beragam, tetapi kita bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita saling menghormati, melindungi yang minoritas, membangun suatu toleransi, tetapi tetap lakum dinukum waliyadin. Begitu hal-hal yang sangat prinsip, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Sehingga insya Allah dengan demikian maka akan terbangun Indonesia yang kuat, yang tangguh, dan kita pada saat ini dihadapkan kepada situasi yang tidak mudah dalam pandemi COVID-19 yang merupakan juga fenomena global. Kita harus bahu-membahu, membangun suatu solidaritas, membangun suatu kebersamaan yang mudah-mudahan dengan hal tersebut, sekecil apapun persoalan akan terasa berat kalau tidak dibangun suatu kebersamaan. Tetapi sebesar apapun beban dalam kehidupan ini, bila dibangun dengan suatu ukhuwah persaudaraan, maka akan terasa ringan. Demikian pengantar diskusi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan negara, kita warga Partai Keadilan Sejahtera menjadi suatu investasi, menjadi suatu saham terbangunnya negeri yang kokoh, yang kuat, yang tangguh. Dan perlu saya ingatkan, di dalam surat As-Saff ayat 2, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kau mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Sehingga dengan pesan ini, Islam sangat berorientasi kepada implementasi.
kepada amal. Ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah akan membalas apa yang kamu amalkan, apa yang kamu implementasikan. Bukan jazaa'an bima kanu ya'lamun. Allah akan balas apa yang kamu ketahui, tidak. Tetapi pesannya jazaa'an bima kanu ya'malun di dalam surat Al-Waqiah. Allah akan membalas apa yang kamu lakukan. Mari kita lakukan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan perlu saya ulangi bahwa konsensus nasional, sila yang disepakati adalah Pancasila. Panca 5 sila dasar. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Ini sudah final. Jadi jangan sampai coba-coba. Ya, kemarin ada RUU tentang ideologi Pancasila, mau dibuat Ekasila, ya, mau dibuat Trisila, ya. Jadi ya, kita tolak, ya, karena kita harus menghormati founding fathers, ya, diantaranya banyak para ulama, ya. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita juga punya jas hijau, jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Ini penting, mari kita bahu-membahu mempertahankan ideologi negeri, falsafah negeri Pancasila ini untuk membangun NKRI yang kita cintai. Demikian, waktu sudah menunjukkan pukul 21 tepat. Sebagaimana yang diingatkan tadi dari moderator, saya mencoba untuk disiplin, karena disiplin ini juga merupakan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila. Tadi juga saya datang jam 8, jam 20 kurang 5 menit. Ini penting juga sebagai suatu implementasi melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi ini penting, ya, pada hal-hal yang kecil-kecil. Demikian, mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Merdeka. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Ahmad Turayat yang telah memberikan paparan terkait dengan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ya. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya, mungkin Ustadz Soni, tolong akun Anda yang satu lagi dijadikan co-host kali ya, biar Anda bisa ini nih. Ya, jazakallah khair. Ya. Sudah. Jadi Anda lab dulu yang sini ya. Biar nggak dua. Masih di mute, Ustaz. Ya, sekali lagi mohon maaf. Jazakallah khairan. Sekali lagi atas paparan yang telah disampaikan oleh Mas Turayat. Terdengar ya, Ustaz ya? Terdengar. Ya, jazakallah. Terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita pahami bahwasanya Pancasila adalah dasar negara yang dimana di dalamnya ada 5 sila yang sudah bulat ya, Ustaz ya. Tidak boleh dikurangi menjadi 3, menjadi 4, menjadi 2, gitu, menjadi 1. Dan sudah bulat bahwasanya Pancasila terdiri dari 5 sila itu. Dan seharusnya kita sebagai umat Muslim memiliki kebanggaan yang lebih gitu kan ketimbang yang lainnya gitu kan, karena peran umat Islam di dalam Pancasila itu sendiri sangat besar gitu. Oleh karena itulah kita perlu berbangga.
kita lanjutkan agenda kita dengan sesi tanya jawab, Ustaz. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini anak bacakan dulu saja nih. Anak ini kan sampaikan. Nanti mungkin juga kita akan memberi peluang atau kesempatan bagi peserta langsung juga ya. Nanti Raisen sebelumnya mungkin anak akan membacakan pertanyaan yang sudah disampaikan lewat chat ya. Ini pertama dari Tatang Saifuddin, TTC Citerep. Bagaimana memberikan wawasan kebangsaan atau nilai-nilai Pancasila yang sejalan dengan nilai-nilai Islam kepada masyarakat, terutama generasi muda bangsa Indonesia. Satu pertanyaan dulu, Ustaz, atau bagaimana? Ya, silakan dilanjut. Ya, suara terdengar, Ustaz? Ya, terdengar. Ya, satu pertanyaan tadi atau dilanjut pertanyaannya? Dilanjut. Lanjut ya, Tep. Kita berikutnya pertanyaan dari Bu Titin Kartini. Dibutuhkan keyakinan yang kuat untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam bulir-bulir Pancasila dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita membangun sikap ini di kehidupan bermasyarakat kita? Ya, itu. Mungkin dua dulu, Ustaz. Saya jawab ya. Ya. Ustaz. Jadi yang perlu kita yakini bahwa Pancasila ini merupakan konsensus nasional. Jadi kesepakatan para founding fathers ya, dan juga di dalamnya ada anggota yang membahas ya, dari berbagai dalam BPUPKI, kemudian panitia kecil, panitia 9, dan diantaranya juga yang mewakili baik dari unsur para ulama, para nasionalis kebangsaan, Bung Karno diantaranya, kemudian juga dari ada dari kaum minoritas, dan ini merupakan hadiah ya, dari umat Islam. Kita masih ingat bahwa Indonesia sempat menjadi negara RIS, ya, Republik Indonesia Serikat. Kemudian bagaimana Muhammad Nasir ya, meyakinkan berbagai kekuatan-kekuatan yang ada di negara-negara federal, ya, akhirnya kembali kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu karena peran umat Islam, ya, peran ulama. Dan saya juga hadir ketika Muhammad Nasir wafat, ya, dimakamkan di Jakarta. Saya memberikan penghormatan ketika mahasiswa menghadiri pemakaman Muhammad Nasir. Jadi kita memang harus punya confident, ya, percaya diri bahwa Pancasila ini merupakan suatu hadiah dari umat Islam, ya, di mana memang sebelumnya pada sila pertama ya, bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ya, Piagam Jakarta. Ya, tapi kan ada ancaman ya, dari wilayah Indonesia Timur, kalau ini dipaksakan, ya, maka mereka akan memisahkan diri. Dan para ya tokoh-tokoh Muslim waktu itu melihat bahwa NKRI, Persatuan Indonesia itu demikian sangat penting, ya, sehingga disepakati akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kitanya memang harus confident dulu, ya, bahwa Pancasila ini barang yang memang sangat-sangat dipertahankan dan diperjuangkan, ya, sehingga ketika ada yang coba-coba menjadi Trisila, apalagi diperas menjadi Ekasila, hanya gotong royong, ya berarti kan ini harus kita perjuangkan untuk mempertahankan Pancasila ini, ya, yang merupakan keputusan final pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, kalau kita nggak punya keyakinan ini, ya kita juga
feel-nya juga mungkin juga tidak mudah. Tapi kalau kita yakin ya bahwa ini merupakan ekstrak itu apa ya? Ya perasan ya kan. Dan dari 5 sila ini perongkolan yang paling utamanya lah ketuhanan yang Maha Esa ya, yang kemudian menjadi satu kesatuan dengan sila yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian yang kedua, tadi ditanyakan tentang membangun suatu keyakinan. Ya. Karena keyakinan itu penting. Ya. Tadi saya mengatakan dalam kaidah usul fikih, al-yakinu la yuzalu bisab, innama sabata biyakinin la yartafa'u ila biyakinin. Keyakinan itu tidak akan mungkin dihilangkan oleh keraguan. Ya, keyakinan itu hanya dapat diperbaharui dengan keyakinan baru yang lebih baik. Ya, sampai saat ini, keyakinan kita terhadap falsafah berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Dan kita harus sebagai umat Islam yang menjadi saham terbesar di negeri ini harus betul-betul ya mempertahankan dan memperjuangkan dan mengisi. Ya. Makanya ya di parlemen itu harus diisi ya, dengan keterwakilan yang lebih banyak ya, sehingga pengambilan keputusan, membuat undang-undang yang benar ya kan, yang berpihak pada masyarakat ya, karena hadirnya negara itu setidaknya untuk melakukan 3 peran. Yang pertama, dia melakukan public services function, fungsi pelayanan publik. Bagaimana melayani masyarakat, itulah fungsi negara. Yang kedua, development function, ya, membangun. Jadi negeri ini memang negara itu harus membangun ya, fasilitas-fasilitas publik. Yang ketiga, protection function, menciptakan rasa aman ya, bagi masyarakat. Jadi jangan sampai memimpin suatu negeri menimbulkan ketakutan bagi rakyatnya. Jangan. Ya, rakyat harus dilindungi. Ya, aparat, TNI, Polri harus melindungi rakyat. Ya, memberikan suatu kenyamanan, ketenangan. Jadi demikian mungkin tanggapan singkat untuk 2 pertanyaan tersebut. Di sini juga ada Ustadz Suman, mohon perkenan untuk bisa memberikan arahan ya, karena beliau ini narasumber ya, 4 pilar. Datang tidak hanya ke Dapil Kabupaten Bogor, tapi sampai ke Papua ya, mensosialisasikan 4 pilar, dan beliau narasumber andalan di MPR. Beliau pimpinan ketua fraksi MPR ya, ketika menjabat sebagai anggota DPR RI. Jadi mohon perkenan Ustadz Suman untuk memberikan arahan ya. Saya lihat di sini hadir luar biasa, beliau sangat egaliter di tengah-tengah kesibukannya untuk bergabung bersama kita semua. Saya izin moderator, mangga Ustadz Suman. Langsung saja ya. Yap. Kepada Ustadz Suman mungkin admin bisa langsung. Sudah Ustadz Suman, kepada saya langsung di-unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak dari awal. 10 menit saya malah nunggu tadi hari buka-buka tuh. Allahu Akbar. Saya tadi menikmatilah arahan dari Ustaz Riyad tadi. Bisa lanjutkan Riyad, silakan ya, nantilah kita akan sama-sama berkontribusi itu kalau masih ada waktu. Terima kasih. Subhanallah, luar biasa. Nah, beliau yang nyusun 4 pilar tuh dengan Pak Taufik Kemas, almarhum. Barakallah. Ya, nanti kita gali lebih dalam lagi Ustaz, dari Ustaz Suman, karena memang kita sangat butuh nih gitu ya, apa namanya, ilmu-ilmu dari beliau. Banyak sekali Ustaz pertanyaan ini ya, baik lewat chat atau juga dari YouTube, dan juga sini sudah ada 3 orang yang raise hand ya. Anda bacakan dulu yang dari chat. Sementara ini dari Pak Dwi Sulaksana. Pancasila sebagai dasar negara usai sudah disepakati, namun problemnya karena nilai dari hasil pikiran manusia ada yang kurang dirasakan, yakni prototipe manusianya siapa. Kalau Islam tentu saja Rasulullah. Problem utama negeri ini kurangnya contoh teladan. Sedangkan apabila kita melaksanakan nilai-nilai Islam yang kita yakini, sebagian dari kelompok yang mengklaim Pancasilais menganggap kita ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Bagaimana ini Ustaz? Satu lagi. Baik.
Satu aja dulu, nanti Oh, satu. supaya enggak, ya. Baik, terima kasih. Di awal tadi dijelaskan bahwa para perumus ya Pancasila ini kan diantaranya banyak tokoh-tokoh Islam, ya Kiai Agus Salim, kemudian juga tokoh NU Wahid Hasyim, ya kan, tokoh syariat Islam dan tokoh-tokoh lainnya. Dan ini merupakan konsensus ya nasional. Jadi kompromi nasional di dalam membangun NKRI. Ya, dan kita umat Islam hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, tentu secara keyakinan, ya, kita umat Islam memiliki Quran dan hadis. Ya, dan itu dilindungi. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29, dinyatakan bahwa negara menjamin ya kan kemerdekaan beragama bagi setiap pemeluknya. Jadi maksimalkanlah ini, ya. Karena nilai-nilai agama ini nilai-nilai yang sangat kebenarannya sangat diyakini ya di dalam membangun kehidupan sesuai dengan fitrahnya. Demikian pula agama-agama lain yang memang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep lakum dinukum waliyadin tetap, tetapi konsep toleransi, ya kan. Makanya tadi saya katakan orang yang hebat adalah orang yang mampu bekerja sama dalam hal-hal yang dapat kita sepakati, saling menghargai dalam hal-hal yang tidak dapat kita sepakati, dan bila mana dipandang perlu kita sepakat untuk tidak sepakat. Jadi sehingga tidak ada kerusuhan, tidak ada permusuhan, kebencian, ya, tetapi kita menarik nilai-nilai universal ya dalam membangun kebinekaan ini, dalam membangun NKRI ini. Jadi kalau tadi dikatakan prototipe, tentu qudwah bagi umat Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini harus terus diperjuangkan. Bagaimana Rasulullah membangun peradaban ya di Mekah, membangun peradaban di Madinah, bagaimana menyebarkan nilai-nilai Islam yang bersifat mendunia. Ya, nah, tentu ya kita sebagai umat Islam harus mengikuti prototipe Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini harus melalui suatu proses perjuangan yang panjang. Jadi ya kalau ditanya prototipe di Indonesia, ya tentu ya kita punya tokoh-tokoh ya, para qiyadah ya, para ulama ya, yang telah memberikan mewariskan kepada kita semua. Makanya tadi saya katakan tidak hanya jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah, tapi jas hijau, jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Nah, jadi tentu ya al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi, dan yang bisa menggempur itu pasukan sekutu ya, di mana sekutu ini ngebonceng nikah itu ya apa ya, kayak saudagar ya dari Belanda ya. Itu para ulama Hizbullah ya, mungkin Kang Suman nih yang tahu persis nih bagaimana perjuangan Hizbullah di Bojong Kokosan. Itu pasukan Gurkha yang dibawa oleh Inggris, dibombardir itu, yang panjangnya mungkin dari Cibadak sampai ke mana tuh, sampai Curug Sukabumi ya, panjang itu kayak ular itu, tapi ditotok itu yang leher istilahnya kan kalau nyerangnya ujungnya kan berat, belakangnya jerak, ya itu lehernya tuh. Strategi Hizbullah itu begitu ya. Dan peta ya, pasukan peta ya, yang memang telah dididik, dipersiapkan oleh Jepang juga. Banyak para ulama ya, bagaimana Kiai Nur Ali ya berjuang itu menggempur pasukan Belanda yang masuk dalam agresi Belanda ke Indonesia. Itu ulama ya. Saya termasuk orang tua saya lahir di Kuningan ya, itu gerilya tahun 47 itu, menghilang setahun ke Jakarta, kemudian jalan kaki sama Kiai Nur Ali ke Banten,
ketika selesai, karena waktu itu ketika agresi Belanda datang, pasukan kan diminta ke Jogja. Tapi waktu itu para Hizbullah berpikir kalau semuanya lari ke Jogja, nanti Jawa Barat, Banten kosong, Belanda menguasai. Makanya Hizbullah bertahan itu di Jawa Barat. Termasuk bapak saya jalan kaki ke Jakarta, kemudian dari Jakarta bikin rally ke Banten. Setelah selesai, setelah reda, Belanda terusir, mau pulang ke Kuningan, sama tokoh-tokoh Banten, udah kerja di sini aja jadi PNS. Ya kan? Lahirlah saya itu diantaranya Kang Suman. Asli mati Kuningan Kang Suman. Sami sarang istrina Kang Suman ta CM ta Kuningan eta orang salembur ya kan. Jadi demikian Pak Dwi Sulaksana ya. Jadi ya kalau ditanya prototipe ya kita Rasulullah. Kalau dalam konteks Indonesia ya ulama, banyak ulama ya. Itu Pak Natsir konsultasinya ke Ahasan diantaranya. Ketika Bung Karno menyampaikan kepada karena waktu itu Republik Indonesia Serikat, RIS, serahkan nih RIS ini yang merupakan negara Republik Indonesia Serikat. Jadi waktu itu ya ada beberapa negara kayak federal gitu, beberapa terbagi-bagi. Maka datanglah atas saran Ahasan kepada Pak Natsir, ya, bagaimana Rasulullah dulu ketika meletakkan Hajar Aswad, ya, melibatkan seluruh kabilah, suku, ya kan, dan batunya itu diletakkan di atas sorban, kemudian dipegang oleh seluruh suku. Dan akhirnya Muhammad Natsir dalam sejarah diriwayatkan mendatangi tokoh-tokoh negara-negara federal tersebut. Akhirnya kembali kepada NKRI. Jadi mohon diluruskan Pak Tuman kalau emang ini tidak tepat. Tapi saya berpandangan seperti itu. Jadi peran ulama sangat besar membangun NKRI. Ya, jadi dan itu saham ya hadiah dari para ulama. Dan kita kalau tadi dicontoh prototipe Indonesia ya para ulama. Ya. Kalau dalam konteks PKS ya kita punya diantaranya Ustadz Hilmi Aminuddin yang luar biasa. Beliau hafal Quran, beliau berjuang membangun organisasi, ya, tarbiyah, partai, ya, dan juga tentunya habaib. Ya. Sekarang ya kalau ditanya prototipe ya Habib Salim sebagai Ketua Majelis Syuro. Karena forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di PKS ya Majelis Syuro. Seperti itu. Demikian tanggapan. Jadi kita harus yakin. Ya. Jangan ragu. Jangan sampai ngaji udah lama masih ragu aja kan. Masya Allah. Ya kan. Ini penting membangun keyakinan. Dan keyakinan harus diperbaharui dengan keyakinan baru. Di antaranya dengan taklim-taklim semacam ini. Dengan diskusi, ya kan. Pendapat saya pun bisa dipatahkan, ya kan, kalau memang tidak benar, ya diluruskan. Jadi ini penting. Enggak? Ya, cukup jelas ya, Ustaz ya. Pak Budi gitu kan. Jadi, Qudwah atau prototipe kita ya jelas Rasulullah adalah yang pertama ya. Kemudian setelah itu adalah para tokoh kiadah kita ya, ulama kiadah terutama kita ketika kita berada dalam partai ini. Masih banyak sekali pertanyaan, tidak kurang dari 15 pertanyaan lagi di chat dan di YouTube gitu. Namun saya akan memberikan kesempatan dulu kepada peserta di room Zoom ini yang telah acung tangannya. Sebelumnya mungkin kita sepakati waktu kita sampai 21.40 ya, mohon izin molor 10 menit karena tadi mohon maaf juga molor 10 menit. Ada 3 orang, saya beri kesempatan yang pertama kepada Pak Abdul Gofar dari Gunung Sindur. Ya, Pak Abdul Gofar dari Gunung Sindur, mohon admin untuk membuka ya, tafadhol. Ya, syukron, jazakallah Ustaz Soni. Assalamualaikum Ustaz Ru'yat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Gofar. Ya, Afan Ustaz. Ana tertegun tadi mendengar penjelasan Ustaz itu mengaktualisasikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tahu Pancasila sebagai falsafah bangsa ini sebenarnya memang sudah bisa kita lihat terbuka dan bisa menerima keragaman dan budaya yang tadi disebutkan di awal itu. Namun seringkali kita melihat dari periode-periode rezim Pancasila ini diinterpretasikan oleh rezim-rezim itu rezim yang berkuasa. Seringkalinya begitu, Ustaz.
Bagaimana pendapat Ustadz? Menyikapinya gimana, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Abdul Ghaffar dari Gunung Sindur. Jadi negeri ini negeri hukum. Dan penguasa, dia menjalankan amanah kekuasaannya harus berdasarkan hukum yang bersifat konstitusional. Jadi seorang presiden dia disumpah, ya kan, melaksanakan amanat kepemimpinan dan ada undang-undangnya, ya, ada konstitusinya, ada falsafah ideologisnya, ada dasar negara. Itu harus melaksanakan undang-undang. Jadi nggak bisa seenaknya dewek aja kan, suka-suka. Ya. Dan negeri ini merdeka, ya, dengan suatu kesepakatan politik, ya, yang dituangkan di dalam dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita punya NKRI, ya. Kita punya falsafah negara Pancasila. Jadi ya harus mengacu kepada aturan seperti itu. Makanya ketika kemarin ada RUU, ya kan, apa tuh ideologi haluan ideologi Pancasila, ya, dan seterusnya, ya, mau diperas menjadi Trisila, Ekasila, ya, kita tolak, ya, karena itu merupakan final, ya, 18 Agustus 1945. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang terjadi dalam faktanya seperti itu, memang itulah kehidupan dunia, ya kan? Ya, kehidupan dunia tentu dengan secara sosiologi, dengan dinamikanya, ya, seperti itu. Apalagi Indonesia ini lahir kan dari warisan, ya, dijajah Belanda 350 tahun, ya, Jepang 3 tahun, ya. Apalagi Belanda mewariskan budaya divide et impera, ya, sehingga rakyat ini memang biasa diadu domba, ya. Ya, kemarin juga bagaimana ketika ada demo, ya, saya terima di Bandung itu kan, waduh, mahasiswa tuh udah bagus demonya, buruh, tiba-tiba tahu tuh ada demo masuk, ya kan, ngobrak-ngabrik nggak jelas siapa yang memimpin apa, ya kan, luar biasa. Itulah memang, tetapi tetap pesan pentingnya adalah bagaimana gerakan mahasiswa, gerakan buruh, ya, memang murni, ya kan, mengkritisi undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja, ya, seperti itu. Jadi ya kalau memang ada dinamika seperti itu, itulah perjuangan politik, ya. Makanya kita penting, ya, bergabung dalam partai politik ini, karena politik satu ya kullu amalin yuqarribun nasa al khair wa yub'iduhum anisyar. Jadi politik adalah setiap langkah-langkah untuk mendekatkan manusia kepada kebaikan, ya, kebenaran, ya, secara yuridis, dan menjauhkan dari keburukan. Itulah perjuangan politik. Ya, dalam kenyataannya ternyata ada perilaku politik yang mungkin keluar dari itu, itulah kehidupan, ya, di dunia. Ya. Kalau semuanya lurus, ya kan, sesuai harapan kita, ya, itu adanya di sorga. Kita di dunia dengan segala la'ibun walahun, ya kan, dan kita harus on the track, ya, pada aturan seperti itu. Saya pernah menyampaikan, kita nih di satu sisi hidup harus sesuai dengan syariat, fikih syar'i. Tapi kita di dalam pada fikul waqi, realitas, tuntutan yang dinamis. Nah, bagaimana memadukan fikih syar'i dan fikul waqi ini menjadi fikih dakwah, ya kan? Dan di dalam melakukan langkah fikih dakwah ini harus melihat fikul aulawiyat, skala prioritas. Demikian pula di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat. Dan ambil keputusan, ada forum musyawarah. Kita kedepankan musyawarah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Jazakallahu khairan. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kita kasih kesempatan dari YouTube, ya, biar semuanya terakomodir, ya. Karena ada peserta juga mungkin yang tidak gabung di di Zoom ini, tapi ada juga dari YouTube. Ini dari
Alimin Saputra, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Belakangan ini di media sosial makin menghangat terkait kabar-kabar kejadian serangan orang gila ke masjid dan ulama yang dikait-kaitkan dengan Neo-PKI. Melihat kondisi ini, apa sikap PKS? Seriuskah menanggapi isu ini atau lebih kepada menganggapnya hanya cerita skenario politik semata? Jazakallah. Langsung saja, Ustaz. Baik, terima kasih Saudara Alimin ya. Alimin Saputra. Ya, jadi kita dalam kehidupan bermasyarakat ini jangan terjebak kepada aspek yang disebut dengan zurufun muzayyafah, ya, fenomena yang tampak. Tetapi kita harus mampu membaca di balik fenomena yang tampak. Ini penting, ya, ala basyirah. Dan kemampuan memandang persoalan ala basyirah, ya, di balik fenomena yang tampak ini menyangkut jam terbang. Oleh karena itu kita memang harus betul-betul punya kematangan sosial, punya kematangan jiwa dalam melihat fenomena-fenomena yang tampak. Mana yang harus ditanggapi, mana yang mungkin cukup kita pantau, ya. Karena secara sunatullah, ya, bahwa dalam kehidupan sosial bermasyarakat ini biasa, ya, terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, mungkin juga ada intrik-intrik, ya. Apalagi dalam dunia politik, ya. Pada zaman kekhalifahan saja bisa dibayangkan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ya, menantu Rasulullah, ya, itu terjadi gempuran, ya, dan namanya perang apa tuh namanya itu, ya, bagaimana Siti Aisyah memimpin Perang pasukan, Siffin. ya, perang Siffin, ya kan, Atau Jamal. perang Siffin, ya. Perang Jamal. Itu ujian, ya, cobaan kekuasaan, ya. Kemudian ketika gubernur Mesir Amr bin As memimpin, ya, ini sekedar ilustrasi saja, maka gubernur Amr bin As berkirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya Khalifah, kirimkan orang terbaik ke negeri Mesir untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. Nah, maka dikirimlah sahabat yang bernama siapa coba? Ada tuh namanya tuh. Saya lupa lagi, kok mendadak ya. Abdurrahman bin Muljam, ya, orang yang hafal Quran. Kemudian Abdurrahman bin Muljam ini yang mengajarkan nilai-nilai Islam di Mesir. Ya. Tetapi begitu kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, maka Abdurrahman bin Muljam inilah yang membunuh Ali bin Abi Thalib ketika akan sholat subuh. Ya, karena Abdurrahman bin Muljam berpandangan, wah ini kebijakan-kebijakan khalifah sudah dianggap keluar, ya kan? Sehingga membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu realitas sosial. Ya, makanya bagi kita ini dalam kehidupan harus hati-hati. Ya, karena kita kan ingin husnul khotimah. Dan kita harus terus berdoa. Ya. Nggak cukup kita hanya berdalil dengan ilmu, ya, tapi harus minta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah kita dijaga. Ya, Allahumma inna nas'aluka min husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ini penting, ya, karena kan iblis terus menggoda manusia, ya. Jadi kita jangan merasa nyaman, udah lama kita bergerak dalam menjadi aktivis, ya, dakwah, ya, tapi tetap harus terus waspada, ya. Demikian pula, ya, di dalam melihat pergerakan politik, ya, kadang-kadang ada tekanan-tekanan, itu biasa, ya. Jadi orang itu semakin diperhitungkan kalau semakin banyak tekanan, ya. Kalau nggak ada tekanan berarti dia nggak diperhitungkan. Jadi meskipun kita jangan coba cari-cari risiko, ya. Jangan nantang-nantang, ya. Kita harus tetap hati-hati, santun, ya kan. Kemudian melakukan langkah-langkah konstitusional, menghormati legal formal, aturan main, ya, yuridis. Ini penting, ya. Karena kita hidup di Indonesia yang berdasarkan hukum, ya, sehingga kalau ada pancingan-pancingan, ya kan,
sana sini, ya hati-hati ini. Ya, makanya ya pemerintah harus memiliki kekuatan badan intelijen ya, sehingga bisa mengantisipasi, membaca semua pergerakan yang destruktif, ya, dan membangun langkah-langkah yang konstruktif. Ini penting. Negeri ini harus kuat. Ya. Makanya TNI harus diperkuat. Ya. Polisi harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Jadi supaya Polri melindungi masyarakat, ya, masyarakat juga bisa mencintai polisi, ya, Polri, ya, TNI juga melindungi masyarakat karena mereka lahirkan dari rakyat. Nah, seperti itu. Mungkin demikian. Jadi kita jangan sampai terjebak kepada aspek yang tampak, tapi harus mampu membaca di balik fenomena yang tampak. Dan jangan lupa negeri ini memang diwariskan oleh Belanda dengan politik divide impera, ya, pecah belah. Nah, kita harus cerdas. Kita makanya nggak cukup kita ini cerdas secara akademik, kita harus cerdas secara sosial. Dan itu sangat tergantung kepada jam terbang, ya, pengalaman empirik. Seperti Kang Suma nih, jam terbangnya tinggi, ya. Dia bisa ngebaca tuh, lihat wajah Ihwa tuh lagi dia lagi happy atau lagi sedih, ya, tanpa bicara udah bisa ngebaca. Makanya beliau mah cepat melakukan langkah-langkah tuh, taktis, ya kan. Saya bertetangga dengan beliau 3 tahun, jadi saya tahu betul bagaimana beliau bisa membaca di balik fenomena yang tampak. Nah, seperti itu. Wallahu alam. Ya, ya kita memang tetap harus waspada dan mudah-mudahan tidak mudah terpancing itu Ustaz ya, dengan kondisi-kondisi seperti itu. Ya, mungkin ini ada satu lagi pertanyaan terakhir Ustaz. Anda berikan kesempatan bagi peserta Zoom. Bapak Abdul Aziz. Ini nanti tolong Ibu, mana ibu-ibu? Nggak ada ibu-ibu. Ya? Ibu-ibu nggak ada. Ini nggak ada Ustaz. Ada 2 lagi nih yang raise hand. Ya, Abdul Aziz Tabarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Afwan Ustaz, jazakallah khair atas materi yang sudah disampaikan. Jadi pertama adalah terkait dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang lebih dominan saya lihat di Dewan Perwakilan kita itu lebih banyak menempuh jalur voting ketimbang musyawarah. Nah, apakah dengan voting itu terus kemudian bertentangan dengan Pancasila atau masih dalam masuk dalam kategori permusyawaratan gitu? Yang pertama, yang kedua adalah persatuan sila kedua Ustaz. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kan Anda melihat banyak hal-hal yang tidak masuk dalam kriteria tidak beradab dalam pemerintahan kita ini. Kalau ingat pelajaran dulu waktu di madrasah, innamal umamu ahlakum abakiyat fa inhum dhahabat ahlakuhum dhahabu. Sesungguhnya peradaban atau suatu bangsa itu dipertahankannya akhlak bangsa itu, peradaban bangsa itu. Tapi kalau kemudian kita tidak mampu mempertahankan akhlak itu, maka bangsa itu akan punah gitu. Nah ini ada kekhawatiran itu gitu loh Ustaz. Kekhawatiran akan kepunahan daripada bangsa kita disebabkan karena ketidakberadaban daripada pemimpin kita. Ya tidak semuanya, tetapi sekarang ini mungkin bisa dikatakan rezim yang memimpin kita ini adalah memberikan contoh yang tidak baik, walaupun kemudian berteriak-teriak saya adalah Pancasila, saya adalah NKRI, tetapi justru sesungguhnya tidak Pancasilais dan juga bahkan menjadi pemecah belah bangsa gitu. Itu aja, jazakallah khair. Kang Suman, salam dari Abdul Aziz dari Ciangsana. Oh, Ciangsana. Baik, terima kasih Kang Abdul Aziz dari Ciangsana Gunung Putri ya. Ya, Ustaz. Center.
Sehat, Kang? Jadi, Alhamdulillah. baik. Yang pertama, bahwa amanat sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ya kan? Biasanya dalam perumusan perwakilan, pengambilan keputusan memang seyogianya modal sosial masyarakat Indonesia adalah musyawarah. Ya. Karena musyawarah ini merupakan suatu hal yang sangat mengakomodir ya kearifan masyarakat. Ya. Dan dalam Islam pun musyawarah merupakan yang dikedepankan. Ya. Musyawarah untuk mufakat. Tetapi memang dalam proses politik, ya, meskipun di awal itu harus mengedepankan proses musyawarah, tapi kalau tidak tercapai, ya maka ada pengambilan keputusan dengan cara voting. Nah, makanya disinilah pentingnya keterwakilan partai dakwah ini, PKS ini harus lebih banyak, ya, sehingga bisa memaksimalkan pengambilan keputusan dan melakukan lobby, ya kan, komunikasi antar partai. Dan dalam konteks public policy, kebijakan publik, kita nggak cukup meyakini suatu kebenaran itu hanya untuk diri sendiri, ya. Tetapi setiap diri kita, ya, wabil khusus para anggota dewan, harus punya kemampuan meyakinkan pihak-pihak lain, sehingga menjadi keyakinan bersama. Nah, inilah pentingnya. Ya, dan kita harus beri keyakinan bahwa kebaikan itu ada pada orang lain juga. Makanya disinilah kita penting bergaul, ya, jangan kuper, ya kan, bergaul lintas fraksi, ya, lintas partai, lintas komunitas, ya, agar apa yang menjadi keyakinan kita terhadap suatu kebenaran itu menjadi keyakinan bersama. Disinilah pentingnya dakwah. Ya. Makanya di dalam prinsip organisasi kita mengenal nahnu la na'tamidu bil wazifati tandimiyah. Kita tidak hanya bertumpu di atas tugas-tugas jabatan-jabatan struktural. Walakin na'tamidu bil wazifatil masyriyah. Tapi kita bertumpu di atas tugas-tugas fungsional. Bagaimana kita memerankan sebagai dai dan meyakinkan orang lain agar apa yang menjadi keyakinan diri kita juga menjadi keyakinan orang lain. Nah, demikian pula dalam komunikasi politik, ya, lintas fraksi, ya, lintas partai. Meskipun pada faktanya biasanya setiap fraksi, setiap partai punya komando, ya kan, dari masing-masing pimpinannya. Tapi sebagai suatu ikhtiar tetap harus dilakukan. Jadi itulah memang proses pengambilan keputusan, ya, yang harus kita hormati, seperti itu. Jadi idealnya musyawarah mufakat. Tapi kalau nggak ketemu, ya berarti pengambilan keputusan secara voting. Demikian. Kemudian terkait dengan kesan mungkin tadi yang disampaikan, bila mana ada penguasa yang dianggap mungkin represif, ya kan, perlu saya sampaikan bahwa kekuasaan sumpah jabatan itu mengacu kepada hukum, ya, bahwa dia menjalankan tugas, ya, dalam rangka melaksanakan undang-undang, ya. Dan ini harus dilakukan tentunya, ya, sehingga memang kekuasaan itu perlu ada kontrol, ya. Makanya PKS sudah tepat, ya, sebagai partai oposisi untuk mengingatkan, ya, melakukan suatu kontrol atas implementasi kebijakan dari penguasa. Ya, jadi kalau semuanya masuk, ya, karena kecenderungan kan kekuasaan itu kan boleh jadi mungkin ada hal-hal yang perlu diluruskan, diingatkan. Disinilah pentingnya posisi partai oposisi, ya. Dan PKS sudah menyatakan dia akan melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Jadi itu yang kami lakukan, ya, di PKS terhadap kebijakan-kebijakan atas implementasi kebijakan politik, ya, baik di pusat maupun di daerah. Pada kenyataannya mungkin belum sesuai harapan kita, ya itulah perjuangan hidup. Ya. Kalau semuanya sesuai harapan kita,
ya tadi saya katakan itu adanya di sorga, ya kan. Ya di dunia ya beginilah, ya, dan memang terus berjuang seperti itu. Ya, jangan kan dalam konteks negara, dalam konteks rumah tangga juga kan pasti ada nilai-nilai perjuangannya, dan ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Ya. Konflik apapun harus selalu menjadi positif, ya. Jangan sampai menjadi mengurangi kekuatan, termasuk membangun negeri ini. Ya. Jadi kita harus menjadi bagian dari proses pembangunan, bagian dari penyelesaian persoalan. Seperti itu. Jadi penguasa juga jangan represif. Misalkan bikin undang-undang, ada protes, kemudian ya udah sana aja ke Mahkamah Agung, judicial review. Harusnya jangan demikian. Ya harusnya ya diajak bicaralah. Ya. Yang demonstrasi terimalah, ya kan, dialog. Ya, jangan kemudian ya kita sudah melakukan keputusan bersama DPR RI, ya karena Presiden sebagai policy maker, DPR RI policy maker bersepakat, ya ketok palu undang-undang Omnibus Law kita kerja, ya udah sana ke MK misalkan judicial review, ya harusnya tidak begitu, harusnya diterima, didengar, ya, boleh jadi apa yang menjadi denyut, ya protes aspirasi mahasiswa, ya buruh, ya ini memang ada hal yang krusial, ya, karena nggak mungkin ya, se-Indonesia berbondong-bondong, ya, bergelombang, ya menyampaikan protes, ya kalau tidak ada persoalan pasti ada ketidakadilan, pasti ada hal-hal yang menyentuh hajat hidup orang banyak, harusnya begitu, ya, jadi ya, tapi memang itulah perjuangan, ya. Jadi disinilah memang kesimpulannya PKS harus terus bekerja, ya, membangun kekuatan, membangun interaksi dengan masyarakat seluas-luasnya. Dan apa yang menjadi keyakinan kita harus kita transformasikan dengan bahasa yang humanis kepada semua masyarakat. Dan yakinlah bahwa banyak saudara-saudara kita, ya, di luar yang harus kita rangkul, yang harus berjalan bersama-sama. Kita nggak mungkin berjuang sendirian. Dan di luar sana masih banyak kebaikan yang harus kita raih. Demikian. Jadi jadilah menjadi orang yang pemaaf. Itu Nabi Yakub, bayangkan coba, ya, punya anak 12 orang, ya, Nabi Yusuf 12 bersaudara, ya, Nabi Yusuf dicemplungin ke sumur, ya, tapi Nabi Yakub nggak pernah mendoakan yang buruk untuk anak-anaknya, selalu mendoakan. Nabi Yusuf kemudian menjadi budak, menjadi raja, apa kemudian dendam terhadap saudara-saudaranya, memaafkan, dijamu, ya, di kerajaannya, dimaafkan, luar biasa. Ya, kita juga demikian, ya, dalam mungkin pergaulan antar ikhwah, ya, mungkin kalangan ummahat juga, ya, banyaklah memberikan pemakluman pada orang lain, ya, dan memaafkan orang lain, sebagaimana Nabi Yakub yang selalu mendoakan anak-anaknya, sebagaimana Nabi Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya, meskipun itu saudara-saudaranya luar biasa tuh, kejam juga tuh, ya, cemplungin ke sumur. Coba antum ada yang kejadian cemplungin, bisa nggak seperti Nabi Yusuf? Ya, kita harus tiru, ya, bagaimana Nabi Yusuf mengelola keragaman saudara-saudaranya dengan tenang, ketenangan tingkat tinggi, dan itu atas hidayah petunjuk Allah. Ya, makanya kita harus terus berdoa dan dekat takarub pada Allah Subhanahu Wa Taala agar langkah-langkah kita memang dibimbing, tidak hanya mengandalkan kalkulasi matematis kemanusiaan, keduniaan, tapi harus diperkuat dengan takarub ilallah, karena Allah yang mengatur membolak-balikan hati kita, hati manusia. Allah alam, mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Ya, jazakallah khairan Ustaz yang telah menyampaikan paparannya pada malam hari ini. Masih sangat banyak sekali sebetulnya pertanyaan, ya, yang belum sempat dibacakan, dan masih ada yang bertanya juga di live ini. Namun waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan semuanya tidak puas, ya, sehingga mungkin nanti kita lebih semangat lagi untuk menggali lagi terkait dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Dan mudah-mudahan setelah mendengarkan ini kita
semuanya bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Terlebih kita sebagai anggota partai ya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa terjawab ya, karena waktu kita dibatasi gitu kan, sudah terlalu larut malam. Kita juga butuh istirahat, jadi harus banyak istirahat juga nih Ustaz ya, biar nggak loyo gitu. Ya, jadi mohon maaf Ustaz, jadi tidak kita cukupkan mungkin ya sampai di sini. Namun sebelum ditutup, kami mintakan kepada Ustaz Ahmad Royat untuk closing statement Ustaz. Belum ada. Ustaz. Baik, terima kasih Kang Habib, Wabil Khusus Ustaz Suman, serta para Ustadz, Ustadz Agus Salim, dan teman-teman semuanya. Mari kita bahu-membahu membangun negeri Kesatuan Republik Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke, terdiri daripada ribuan pulau, bahkan lebih dari 17.000 pulau, ribuan bahasa, dan kita harus bahu-membahu membangun negeri, dan kita harus bangga menjadi warga Indonesia, harus bahagia menjadi rakyat Indonesia, harus bersyukur menjadi warga Indonesia, dan mari kita bersatu dengan semua kekuatan yang ada, dan tetap tenang menghadapi berbagai tekanan-tekanan yang berupaya mengoyak negara kesatuan Indonesia, dan kita terus mewariskan kepada anak keturunan kita untuk bahu-membahu membangun Indonesia tercinta. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan pada Ustaz Muhammad sebagai penutup pertemuan ini. Kemudian juga ucapkan terima kasih kepada Ustaz Agus Salim, Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, dan sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, pada Ustaz Awal Bekari, Indum PKS Kabupaten Bogor, dan Ustaz Andi Wibisana, Ketua Bidang Kaderisasi. Begitu juga kepada Ustaz Sumanjaya, jazakumullah khairan atas kehadirannya pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kami doakan semua para asatidz diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pada teman-teman mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya pada kesempatan malam hari ini, dan ana secara pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas keikhlasan kita dengan pahala yang berlipat. Mari kita tutup agenda kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.